Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dewa Kegelapan mengingat masa-masa bersamanya dengan Kaisar Langit. Mereka berpetualang dan berjuang bersama hingga mencapai puncak seni bela diri. Dahulu, dia bertemu dengan Kaisar Langit saat berada di dunia dewa. Di saat dia berada di sekte, dia adalah pemuda yang sangat kuat, dan generasi muda yang tak terkalahkan di sektenya. Lalu, muncullah Kaisar Langit yang naik ke dunia dewa, karena dibawa oleh salah satu tetua dari sektenya. Pada awalnya, Kaisar Langit yang bertemu dengan Dewa Kegelapan, dia selalu mengganggu dirinya. Karena Kaisar Langit hanya merasa kalau dirinya itu sangat keren, dan mudah untuk mendapatkan wanita. Saat itu juga, Kaisar Langit adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan kekuatan, meskipun dia juga generasi muda yang kuat. Akan tetapi, dia tidak pernah bertarung maupun menunjukkan kekuatannya kepada siapapun di dalam sekte. Kaisar Langit adalah orang yang ceria, pemalas, dan selalu jahil. Karena itulah kadang-kadang kejahilannya membuat Dewa Kegelapan kesal, dan sering mengejar untuk memukulnya. Tetapi anehnya setelah beberapa waktu yang cukup lama, dia dan Kaisar Langit menjadi dekat seperti saudara. Bahkan di saat Kaisar Langit mendapatkan pil yang bagus, dia tidak akan lupa memberikannya untuk Dewa Kegelapan. Bahkan pernah ada, di saat Dewa Kegelapan sangat memerlukan sebuah pil untuk naik ke tingkat lainnya dalam kultivasi, dan dia tidak dapat membelinya karena dia telah diusir dari keluarga sendiri. Pada saat-saat itu adalah hal tersulit dalam hidup Dewa Kegelapan, namun yang tidak dia sangka adalah, Kaisar Langit muncul di depannya lalu dengan santai menepuk pundaknya sambil berkata, "Hei saudaraku, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Dan jika kamu sedih karena sesuatu hal, panggil saja aku. Meskipun aku tidak bisa membuatmu lebih baik, tapi aku pasti akan mendengarkan keluh kesahmu. Karena itulah tugas seorang saudara, saudara selalu ada untuk saudaranya yang lain, dan saling membantu untuk saudaranya yang kesusahan," ucap Kaisar Langit. Saat itulah Dewa Kegelapan terasa hatinya melembut, karena untuk pertama kalinya dia merasakan ketulusan dari seseorang yang tidak peduli dengan siapa dirinya, apa statusnya, dan anak siapa dia. Karena dulunya saat dia ditinggalkan oleh keluarganya sendiri, itu tidak ada lagi yang mau mendekatinya. Mereka semua menjauhinya, karena takut membuat diri mereka terkena sial jika dekat dengan Dewa Kegelapan. Hal itu terjadi karena dia telah dengan lantang menolak pernikahan, dan juga membunuh pelayan setia ayahnya. Karena pada saat itu, pelayan ayahnya dengan berani menghina ibu kandung Dewa Kegelapan, yang merupakan seorang ahli bebas dan selir biasa di keluarga Dewa Kegelapan. Sejak Kaisar Langit mengatakan ucapan itu, Dewa Kegelapan menjadi dekat dengan Kaisar Langit. Bahkan saat Kaisar Langit pernah mendapatkan pedang dewa, Kaisar Langit dengan santai melemparkannya kepada Dewa Kegelapan, dan mengatakan kalau pedang ini hanya cocok untuknya. Sampai sekarang pedang yang diberikan oleh saudaranya itu masih ada, malahan dia gunakan terus hingga saat ini. Dia hanya meningkatkan pedang itu, dan mencocokkan dengan kekuatannya saat ini. Hal yang paling diingat oleh Dewa Kegelapan adalah, di mana pada saat itu, Dewa Kegelapan akan dibawa kembali ke rumah keluarganya dengan paksa, dan sektenya tidak mau membantu dirinya. Malahan sekte yang sudah dia anggap seperti rumahnya sendiri, tapi mereka malah mengusir dirinya dari sekte, dan menyerahkan dirinya kepada keluarga yang ingin membunuhnya. Namun Kaisar Langit telah menyelamatkannya, dan bahkan berani mengutuk atas tindakan sekte yang tidak membela murid mereka, tapi malah menyerahkan murid sendiri untuk dibunuh oleh orang lain. Karena itulah dia dan Kaisar Langit diburu oleh keluarga Dewa Kegelapan, dan juga sekte yang dulu membesarkan mereka.
Tetapi dengan ketegasan, mereka ingin membuktikan bahwa mereka berdua bisa menjadi kuat tanpa bantuan sekte mereka. Mereka berdua berpisah untuk sementara waktu, dan kemudian mencari jalan mereka sendiri. Dalam puluhan tahun kemudian, kedua saudara itu bertemu. Dewa Kegelapan telah mendapatkan warisan dari seorang dewa yang memiliki kekuatan kegelapan. Sedangkan Kaisar Langit, dia masih terlihat seperti sebelum mereka berpisah, tapi kekuatan Kaisar Langit lebih kuat dari Dewa Kegelapan. Pada saat itulah kedua saudara itu kembali ke sekte, dan bertarung melawan seluruh tetua, leluhur, dan juga master sekte mereka sendiri. Kaisar Langit beserta Dewa Kegelapan membantai orang-orang yang menurutnya merusak sekte mereka, dan juga master sekte yang mengusir mereka. Dewa Kegelapan kembali ke rumah keluarganya, dan mengalahkan ayahnya sendiri dengan mudah. Karena ketidaktaatan dan pemberontakan, Dewa Kegelapan membuat marah leluhur keluarganya, dan leluhurnya menyerang dirinya untuk membunuh Dewa Kegelapan. Tapi sayangnya, Kaisar Langit menunjukkan kekuatan aslinya, dan membunuh leluhur keluarga Dewa Kegelapan. Kaisar Langit dengan berani mengatakan kalimat, yang membuat Dewa Kegelapan menangis di tempat itu. Dia adalah saudaraku, siapapun kalian, bahkan jika langit pun menyentuh saudaraku, dan ingin melukai saudaraku, aku sangat siap membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Meskipun harus dibenci oleh saudaraku itu, tapi aku tidak akan pernah membiarkannya sedih maupun kesepian. Ingatlah itu baik-baik, teriak Kaisar Langit, dan ucapannya itu membuat dunia dewa berguncang. Dan setelah itu, hubungan mereka menjadi lebih baik, dan mereka naik ke alam langit. Dia menjadi Dewa Kegelapan yang menguasai kegelapan di alam langit, dan saudaranya menjadi Kaisar Langit di alam langit itu. Tetapi meskipun dia dan Kaisar Langit dulu sudah hidup ratusan juta tahun, sikap usil Kaisar Langit tidak pernah hilang. Karena dia pernah dijebak oleh Kaisar Langit, dan itu membuatnya tidur dengan salah satu dewi yang disegani di alam langit. Yang mana sekarang, dewi itu adalah permaisuri Istana Kegelapan dan istrinya sendiri. Dan juga, dia adalah ibu dari Heian. Karena kejadian itulah, dia dengan kesal memburu Kaisar Langit dan melemparinya dengan banyak benda yang aneh. Tetapi yang sebenarnya, di dalam hatinya merasa senang dan juga bahagia, karena hubungan dia dan Kaisar Langit tetap bersaudara, meskipun mereka telah berbeda status. Di Istana Kegelapan, Dewa Kegelapan berlinang air mata ketika dia mengingat hal itu. Meskipun bisa dibilang Kaisar Langit banyak membantu dewa-dewi di alam langit, tapi dialah yang paling dekat, karena dia telah bersamanya sejak pertama sebelum mereka naik ke alam langit. Saudaraku, siapapun penerusmu, jika dia pantas untuk mewarisi tahtamu, aku akan mendukungnya, dan pasti akan melindungi penerusmu. Percayalah, alam langit yang kamu jaga ini pasti akan kembali damai seperti semula, ucap Dewa Kegelapan sambil memandang pedang yang ada di depannya. Pada saat itulah sosok Kaisar Langit yang tersenyum bahagia terlihat di depan Dewa Kegelapan, dan itu membuat hati Dewa Kegelapan merasa sakit, karena telah kehilangan saudara yang selalu menjahili dan menjaganya. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan tahta saudaraku. Siapapun kalian, karena berani-beraninya telah membunuh saudaraku, maka aku pasti akan membunuh kalian ribuan kali, ucap Dewa Kegelapan sambil mengeluarkan aura yang mengerikan dari tubuhnya. Auranya ini sangat berbeda, pada saat dia bertemu dengan Lin Tian. Aura yang dikeluarkan oleh Dewa Kegelapan itu sudah jelas lebih tinggi, dari seorang yang berada di alam Dewa Langit. Cerita berpindah. Lin Tian tiba di sebuah puncak gunung yang sangat sepi. Lalu setelah tiga pemuda itu datang, dia segera memasang formasi yang menutupi di sekitarannya. Katakan padaku, apakah kalian benar-benar ingin mencari penerus Kaisar Langit, atau ingin mendapatkan warisannya?
Tanya Lin Tian lagi kepada ketiganya. Zhao Lu dengan tegas menjelaskan, kalau keluarga Zhao-nya adalah prajurit setia dari Kaisar Langit, dan telah bersumpah tidak akan pernah mengkhianati Kaisar Langit. Sedangkan anak Dewa Bulan mengatakan, kalau dia datang ke sini karena ayahnya memerintahkan untuk menjaga penerus Kaisar Langit, dan membantunya untuk menjadi lebih kuat agar dapat mengendalikan alam langit. Karena Dewa Bulan juga termasuk orang setia, dan orang kepercayaan Kaisar Langit. Sedangkan Bai Ying mengatakan, kalau dia hanya diminta mencari keberadaan penerus Kaisar Langit. Jika penerus itu lemah, maka dia diminta untuk menjaganya, meskipun harus mengorbankan hidupnya sendiri. Bai kecil yang mendengar penjelasan dari Bai Ying, dia merasa sedikit marah dengan sifat Dewi Bunga, karena telah memerintahkan anaknya untuk mati melindungi Kaisar Langit. Wanita ini, jika aku bertemu dengannya, aku harus dididik agar tidak menjadi bandel seperti ini, ucap Bai kecil di dalam hatinya. Bagaimana tidak, dia kesal dengan perintah yang diturunkan Dewi Bunga untuk Bai Ying. Bai Ying sendiri adalah anaknya, dan Dewi Bunga dengan santai mengirimkan satu-satunya anak Bai kecil untuk melindungi dan berkorban untuk alam langit. Apakah dia sedang bercanda? Bahkan Bai kecil yang berasal dari alam binatang suci saja, dia tidak terlalu tertarik dengan tahta itu. Itu sudah jelas, kalau Dewi Bunga telah berbuat baik. Tetapi bagi Bai kecil, dia tidak seharusnya mengirimkan anaknya sendiri untuk melakukan hal itu. Yang tidak Bai kecil ketahui adalah, Dewi Bunga telah percaya kalau saat Bai Ying dan dirinya bertemu, pasti Bai kecil akan melindungi anaknya itu. Karena dari itulah, dengan kepercayaan dirinya serta dengan berani mengirimkan Bai Ying ke dunia dewa. Oh, penerus Kaisar Langit ya? Apakah tanda-tandanya jika dia adalah penerus Kaisar Langit? Tanya Lin Tian yang berpura-pura ingin tahu. Dia memiliki armor perang Kaisar Langit yang berwarna emas, lalu di dahinya ada gambar istana, jawab Zhao Lu sambil berpikir. Apakah seperti ini? Tanya Lin Tian sambil mengeluarkan armor perang, dan tombak kaisarnya di depan ketiga pemuda yang masih berpikir itu. Benar sekali, seperti itu, ucap Zhao Lu yang masih berada dalam lamunannya, dan dia tidak sadar akan apa yang terjadi pada Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum ketika melihat ketiganya masih tidak sadar, akan hal yang diperlihatkan Lin Tian kepada mereka. Ketiganya baru sadar beberapa saat, dan kemudian memandang ke arah Lin Tian yang masih menggunakan armor Kaisar Langit. Bahkan Bai Ying yang sudah tahu akan Lin Tian pun, dia juga masih terkejut dengan armor perang yang jelas terlihat sempurna itu. Bagaimana bisa kamu menggunakan armor perang ini dengan begitu sempurna? Tanya Zhao Lu yang tidak percaya. Karena menurut cerita ayahnya, Kaisar Langit yang menciptakan armor perang ini butuh jutaan tahun, itu hanya untuk menyempurnakannya agar bisa dipakai. Apakah begitu lama? Padahal, aku hanya butuh beberapa tahun untuk membuat armor ini sempurna, ucap Lin Tian yang masih agak bingung. Mereka tersentak kaget dengan ucapan Lin Tian. Apa? Beberapa tahun saja? Seru mereka bertiga. Itu sudah jelas, usia Lin Tian masih sangat muda jika dibandingkan dengan mereka. Tetapi dia hanya butuh beberapa tahun saja untuk menyempurnakannya. Bukankah itu berarti dunia ini sedang bercanda kepada mereka? Seberapa jenius pemuda ini? Atau mungkinkah pemuda ini adalah monster? Fikir ketiganya. Salam Kaisar Langit, ucap Zhao Lu sambil berlutut. Lalu diikuti dengan dua lainnya yang juga berlutut memberi salam kepada Lin Tian. Berdirilah, aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi jangan dilakukan lagi, balas Lin Tian yang terlihat agak kesal, di saat ketiganya berlutut di hadapannya. Karena prinsip Lin Tian adalah, orang yang harus berlutut itu harusnya diberikan kepada orang tua mereka sendiri, dan bukan kepada orang lain. Meskipun Lin Tian tahu kalau hal itu wajar bagi penguasa,
tapi bagi dirinya mungkin akan terlihat sangat tidak senang. Karena dia bukanlah orang yang gila atau senang dengan penghormatan oleh orang lain. Jika dia menjadi penguasa sekalipun, dia tidak tertarik dengan hormat yang seperti ketiganya lakukan itu. Baiklah Kaisar, balas ketiganya sambil tetap hormat, dan membalas ucapan Lin Tian. Cih, anak muda sekarang memang tidak sebagus orang tuanya, ucap bayi kecil yang sedari tadi diam. Lalu, dia memandang Zhao Lu dan Yue Liandao dengan wajah agak kesal. Kamu bisa berbicara, ucap Zhao Lu dengan wajah kaget, ketika melihat kucing kecil di kepala Lin Tian itu bisa berbicara. Bocah, bahkan jika ayahmu bertemu aku, dia pasti langsung menghormatiku dan memanggilku kakak. Jadi aku harap, kamu bisa lebih hormat, ucap bayi kecil kepada Zhao Lu sambil tersenyum sedikit. Tentu saja gelar Kaisar Harimaunya dulu, itu bukanlah sesuatu yang biasa-biasa saja. Di saat dia berada di alam langit, dia sudah menghajar dan membuat beberapa dewa kehilangan mukanya. Dan bahkan, bayi kecil sampai memaksa mereka memanggil dia kakak atau leluhur. Contohnya adalah satu dewa jenderal di Istana Langit, dia adalah Zhao Zu. Yang mana, Zhao Zu adalah ayah dari Zhao Lu. Dia pernah bertarung dengan Zhao Zu, dan membuat jenderal itu babak belur, sampai dia memanggil bayi kecil dengan sebutan kakak. Meskipun setelah itu berhubungan mereka baik, tapi karena bayi kecil tidak lama berada di sana, dan mereka pun akhirnya berpisah. Itu sudah jelas kalau jenderal yang bisa dibilang teman bayi kecil itu, dia juga telah memiliki anak sendiri. Katakan padaku, siapa nama ibumu? Tanya bayi kecil kepada Zhao Lu. Siap, ibuku bernama Raoru, jawab Zhao Lu dengan cepat, meskipun dia tidak tahu siapa kucing di kepala Lin Tian itu. Cih, orang bodoh itu menikah dengan adik dari Dewi Air. Bagaimana bisa? Dasar, si bodoh itu, pikir bayi kecil. Wajah bayi kecil menjadi kaget, setelah dia mendengar kalau Dewa Jenderal Perang menikah dengan adik dari Dewi Air. Karena setahu dirinya dulu, waktu itu Dewa Jenderal Perang masih belum menikah. Dan pada saat bersamanya, bayi kecil tahu kalau jenderal itu adalah orang yang bodoh dalam hal percintaan. Katakan padaku, bagaimana orang bodoh itu bisa membuat Raoru jatuh cinta? Tanya bayi kecil yang langsung terbang dan mendekat ke wajah Zhao Lu. Melihat betapa antusiasnya bayi kecil, serta bagaimana bayi kecil memanggil nama ayahnya, Zhao Lu terdiam dan tidak dapat berbicara lagi. Karena di matanya, ayahnya sendiri adalah jenderal perang yang sangat kuat, meskipun tidak sekuat dewa perang. Itu, kata ibu, ayah yang mengejarnya sampai ke alam Dewi Air. Dan bahkan, beberapa kali juga ayah telah dilempar keluar oleh kakaknya ibu. Tapi tetap saja, dia kembali terus-menerus. Hingga pada akhirnya, kakak ibu tanpa daya menerima ayah, balas Zhao Lu agak malu, karena ibunya pernah bercerita tentang kebodohan ayahnya dalam hal percintaan kepada dirinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.